Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam sejahtera kepada seluruh sidang jemaat. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari untuk mengingat bahwa Allah mengasihi kita, menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan bahwa Roh Kudus datang untuk menyelesaikan karya penyelamatan yang dikerjakan oleh Kristus bagi manusia. Untuk mempelajari kebenaran pribadi dan karya Roh Kudus, maka saya menyediakan beberapa pembacaan. Yang pertama saya sediakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berbunyi sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bacaan kedua saya ambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi sebagai berikut. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bacaan ketiga diambil dari kitab Titus pasal 3 ayat 4 sampai ayat yang kelima, yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan di hari perayaan Hari Pentakosta, saya berpikir tentang pribadi dan karya Roh Kudus. Pribadi dan karya Roh Kudus. Seringkali orang hanya berpikir tentang karya Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus saja, tanpa memikirkan bahwa Dia adalah pribadi. Kitab suci mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia pribadi. Kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi, tidak sekedar kuasanya, tidak sekedar berkarya, tidak sekedar karyanya yang kita pikirkan, tetapi pribadinya bagaimana. Saudara kasih dalam Tuhan, memang dalam sejarah teologi ada pemikir-pemikir teologi yang hanya menganggap bahwa Roh Kudus itu bukan sebagai satu pribadi, tetapi hanya suatu kuasa semata-mata. Jadi kuasa seperti Strom, punya kuasa tetapi bukan sebagai satu pribadi. Ya, memang seperti itu kalau Strom. Kalau kita kena Strom, dia tidak berpikir, dia tidak berasa, dia tidak punya pertimbangan, karena dia bukan pribadi, hanya suatu kuasa. Tetapi kitab suci memberitahukan Roh Kudus adalah pribadi. Itu sebabnya dia bisa senang, dia bisa berduka, dia bisa didukakan, dia bisa diterima, bisa ditolak, dan dia bisa berkata-kata. Roh Kudus adalah pribadi. Itulah yang sebetulnya yang kita lihat di dalam pembacaan pertama kita di Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa dari Roh Kudus.
Karena di sini dijelaskan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi roh yang adalah pribadi, dia memberikan kuasa kepada orang-orang yang menerima dia. Jadi di dalam iman orang percaya, dia pribadi dan dia penuh kuasa. Kedua-duanya kita terima sebagai orang-orang yang percaya. Jadi dia bukan cuma sekedar kuasa, tetapi dia adalah pribadi. Lalu karyanya apa bagi orang-orang percaya? Karya atau pekerjaan Kristus saya dapati di dalam pembacaan kita di Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dan Titus 3 ayat 4 sampai 6. Saya meringkas bahwa di sekian banyak karya Roh Kudus bagi orang-orang percaya, maka saya menyampaikan pada saat ini ada 3 hal penting atau 3 hal utama pekerjaan Roh Kudus. Ya, karyanya bagi kita, dan bahwa karyanya itu disertainya dengan kuasa mujizat-mujizatnya untuk meneguhkan penyelamatan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, saya tadi menyampaikan bahwa karya Roh Kudus atau Roh Kudus dan karyanya itu saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dan saya juga melihat ke Yohanes 15 ayat 26-27, bahwa Roh Kudus memberi kepada kita kuasa untuk bersaksi atau kuasa kesaksian Injil. Ini yang pertama, karyanya kepada kita. Bahkan karya Roh Kudus, dia sendiri disebutkan sebagai bersaksi, sehingga dia disebut sebagai saksi. Di dalam bacaan Injil Yohanes 15 ayat 26-27 disebutkan bahwa kita diberi kesempatan untuk bersaksi bagi Kristus, tetapi Roh Kudus sendiri sebagai saksi. Jadi kita dianggap sebagai mitra Roh Kudus. Ini adalah anugerah, adalah kesempatan yang luar biasa. Siapakah kita ini? Sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang penuh kelemahan, tetapi mendapatkan kepercayaan surgawi untuk bersama-sama dengan Roh Kudus atau dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi. Kalau di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, di sini disebutkan seperti ini. Kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Inilah tugas yang diberikan kepada para murid yang menerima Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus. Mereka diberi hak menjadi saksi. Jadi sebetulnya menjadi saksi Kristus adalah pekerjaan Roh Kudus semata-mata. Apabila ada orang sudah diberi kesempatan untuk menjadi saksi Kristus dan dia berhenti, Roh Kudus tidak akan pernah berhenti menjadi saksi Kristus. Roh Kudus berkarya sepenuhnya untuk memuliakan Kristus dan untuk meneguhkan pekerjaan Kristus supaya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita itu sempurna. Jadi karya Roh Kudus yang pertama yang saya bisa sebutkan di sini adalah memberi kuasa kepada kita supaya kita bisa menjadi saksi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi saksi adalah tugas orang-orang percaya yang ada Roh Kudus. Sehingga saya selalu berpikir seperti ini. Tanda yang luar biasa bagi seorang percaya yang ada Roh Kudus adalah dia selalu bercerita tentang Yesus. Dia selalu menjadi saksi tentang Tuhan Yesus. Dia bisa ceritakan tentang kasih Allah.
ceritakan tentang pengorbanan Kristus. Yesus datang karena kasih Bapa, memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Cerita ini akan terus mengalir. Karena apa? Dia sudah mengalami dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hatinya dan merupakan syukur dalam hidupnya apabila dia boleh bersaksi setiap hari tentang Tuhan Yesus. Jadi di hari perayaan Pentakosta kali ini, mari kita melihat ke diri kita dan bersyukur. Berkata kepada Tuhan, makasih Tuhan, Engkau mau melibatkan saya menjadi mitra Roh Kudus di dalam bersaksi tentang Kristus. Jadi siapakah kita di dalam karya Roh Kudus? Kita dijadikan saksinya. Apalagi yang bisa disebutkan? Yang kedua saya lihat di sini, di dalam pembacaan kedua kita, di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Bahwa Roh Kudus berkarya bagaikan meterai keselamatan dan mengesahkan, menjamin keselamatan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13-14 mengajarkan itu. Roh Kudus disebutkan sebagai seperti meterai. Biasanya kalau kita memerlukan meterai itu dalam keadaan apa? Ketika kita ada satu nego jual beli, maka orang tidak akan melupakan meterai. Karena walaupun mungkin sudah ada tanda tangan dari camat, kepala desa, dari penjual, dari pembeli, lalu tidak ada meterai, lalu gimana? Itu kan tidak sah. Saudara kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus dalam hubungan dengan keselamatan orang-orang percaya disebut sebagai meterai. Kalau saya membaca ulang ayat yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi di dalam ayat yang kita baca, ketika seorang dengar Injil, percaya Injil, terima Tuhan Yesus, maka pada saat itu Roh Kudus ditaruh di dalam hati orang-orang percaya seperti meterai yang mengesahkan, yang menjamin keabsahan negosiasi. Yang menjamin sahnya keselamatan orang-orang percaya dalam Kristus. Jadi sahnya keselamatan bukan oleh karena kita hebat, tetapi karena kita sudah membuka hati terhadap Injil, sudah membuka hati terhadap Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita disahkan sebagai pemilik keselamatan. Itulah meterai. Lalu di dalam ayat yang ke-14 disebutkan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saya senang dengan kata jaminan. Biasanya kapan kita banyak mendengar kata jaminan? Biasanya kalau kita misalnya ada keperluan di bank, kita ingin dapatkan uang dari bank, bank itu ingin mendapatkan yang namanya jaminan. Kemudian kita membawa mungkin sertifikat kita sebagai apa? Sebagai jaminan. Jaminan untuk apa? Supaya orang-orang di bank bisa percaya kepada kita dan rela mengeluarkan uang mereka kita pakai. Mereka punya kepercayaan diperkuat tentang kita. Roh Kudus sesungguhnya diumpamakan seperti itu. Dia jaminan. Tetapi yang luar biasa bukan jaminan ke bank, bukan jaminan kepada manusia, tetapi jaminan surgawi. Datang dari surga, bahwa oleh Roh Kudus kita dijamin satu saat kita menjadi milik Allah sepenuhnya untuk memuji kemuliaannya. Sasaran akhir dari kehidupan kita adalah memuji kemuliaan Tuhan. Kapan itu terjadi? Menurut firman yang kita baca,
yakni ketika Tuhan Yesus datang, kita diangkat, kita diselamatkan, dan kita menjadi milik Allah sepenuhnya. Kita dimuliakan. Kita masuk dalam tubuh mulia. Tubuh yang lama ini dengan segala kehebatannya kita tinggalkan, dan kita diberi tubuh mulia untuk menjadikan kita milik Allah sepenuhnya. Ini berbicara tentang jaminan keselamatan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Dan jaminan itu Tuhan kasih Roh Kudus dalam hati kita. Dan saudara-saudara, sama dengan meterai, sama dengan jaminan ini, ketika meterai itu dipasang, meterai itu kita tidak akan cabut-cabut, walaupun mungkin satu saat ya kita lihat meterainya sudah kotor, meterainya mungkin sudah kurang dari jumlah yang diminta. Kalau dulu kita mengenal ada meterai 1.500, kemudian meterai 3.000, sekarang meterai umumnya 6.000. Dan saudara-saudara, ketika kita melihat misalnya ada sebuah surat kita yang meterainya 3.000, lalu kita berpikir, kok kurang keren, harusnya 6.000, kemudian kita robek yang 3.000, kita ganti dengan 6.000, maka surat kita menjadi tidak sah lagi. Karena meterai sekali ditancapkan, maka dia sudah mengesahkan surat kita. Ketika kita membuka hati kepada Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus, maka meterai itu sudah dipasang. Dipasang oleh Tuhan, meterai itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu sebabnya adalah iman Kristiani. Iman Alkitabiah tentang keyakinan keselamatan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena karya Roh Tuhan, karya Roh Kudus. Inilah berkat hari Pentakosta. Jadi saya sudah menyampaikan 2 karya Roh Kudus yang dikerjakan Roh bagi kita. Pertama, memberi kepada kita kuasa kehidupan untuk memberitakan Injil Tuhan. Yang kedua, menjadikan dirinya sebagai meterai yang mengesahkan dan menjamin kepastian keselamatan orang-orang percaya. Inilah iman Kristiani. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu bimbang ketika kita sudah membuka hati sepenuhnya bagi Kristus. Hati kita sudah ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah jaminan bagian kita. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, mari kita sukacita karena engkau tidak pernah sendiri. Roh Kudus ada di hatimu sebagai jaminan keselamatan. Juga jaminan perlindunganmu. Ada banyak sekali berkat yang bisa disebutkan berhubungan dengan jaminan kehadiran Roh Kudus yang tidak pernah absen dari hati orang percaya. Saudara kasih dalam Tuhan, berkat yang ketiga yang boleh kita lihat sebagai karya Roh Kudus, yakni membaharui kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya kepada Tuhan, dia berasal dari dunia maut. Ketika orang percaya kepada Tuhan, dia berasal dari latar belakang pendosa. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia berasal dari keluarga kegelapan, keluarga iblis. Tetapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka ada pekerjaan Roh Kudus yang selalu berusaha memperbaharui hidup kita karena kita sudah diselamatkan. Itulah yang dijelaskan di dalam kitab Titus ketika firman di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 6, ayat 4 dan ayat 5, ya bukan ayat 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam ayat ini berbicara 2 hal. Pertama, ada kelahiran baru, kelahiran kembali yang dikerjakan oleh rahmat Allah di dalam Kristus.
Itulah yang saya sebut pada waktu kita buka hati kepada Injil, pada waktu kita buka hati kepada Kristus, kita terima Tuhan Yesus, Tuhan datang ke kehidupan kita, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, hidup yang lama kita dibaharui. Hidup berdosa kita diampuni, kepada kita diberikan satu kehidupan yang disebut sebagai manusia baru, lahir baru. Ini semua terjadi karena rahmat-Nya. Itulah keselamatan. Kapan itu terjadi? Pada waktu itu, nah di dalam ayat 4 disebutkan, pada waktu nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita menerima cinta kasih, kita diselamatkan. Setelah itu apa? Seluruh pengaruh latar belakang kita, latar belakang maut, latar belakang kegelapan, latar belakang dosa, sekarang yang masih mempengaruhi manusia, maka itu harus dikerjakan oleh Roh Kudus, diubahkan oleh Roh Kudus, supaya kita muncul sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pribadi-pribadi milik Tuhan, yang pasti kehidupannya berbeda dengan kehidupan sebelum percaya. Itu sebabnya yang menarik dari hidup orang percaya adalah hidupnya yang diubahkan. Di dalam ayat yang kita baca, Titus 3 ayat 5 di bagian akhir, di sini disebutkan, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, mungkin dulunya pikiran masih banyak salah, sekarang pikiran mesti dibaharui oleh Roh Kudus. Kata-kata masih banyak salah, sekarang kata-kata dibaharui oleh Roh Kudus menjadi kata-kata penuh kemuliaan, penuh berkat. Kelakuan yang masih mungkin seperti hidup yang lama masih nempel-nempel, tetapi ketika percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus membaharui. Itu sebabnya hal yang paling menarik dari kehidupan orang beriman adalah hidupnya hidup yang dibaharui Tuhan. Pikirannya lain, perasaan yang lain, perilakunya menjadi lain karena dia mendapatkan hidup baru. Tetapi oleh siapakah ini? Oleh Roh Kudus. Itu sebabnya kita selalu berkata dalam pergumulan hidup kita, oh Roh Kudus, tolonglah saya. Ketika dalam hati kita ada suara Roh Kudus yang mengatakan pikiranmu lagi salah, katakan Roh Kudus, jamahlah pikiran saya. Perasaan saya salah, oh Roh Kudus, jamahlah perasaan saya. Saya merindukan hidup saya seperti hidup Kristus. Penuh kesucian, penuh kasih, penuh kemuliaan. Seperti itu saudara kasih dalam Tuhan. Jadi karya Roh Kudus, mulai dari persiapkan keselamatan, kita diselamatkan dalam Tuhan Yesus, sampai kita dipersiapkan untuk memperoleh seluruhnya dalam kemuliaan kekal Allah. Roh Kudus yang mengerjakan semua itu bagi kita. Oleh karena itu perayaan Hari Pentakosta adalah perayaan yang indah, perayaan yang mulia. Karena di saat ini kita boleh mengingat mungkin sekian banyak karya Roh Kudus yang bisa disebutkan. Tapi pada hari ini saya ingin menyebutkan atau mengingatkan kepada kita 3 karya Roh Kudus. Yang pertama, menjadikan kita saksi Kristus. Yang kedua, menjamin keselamatan kita. Dan yang ketiga, memperbaharui kehidupan kita. Nah, setelah kita mendengar ini, mungkin ada di antara saudara yang punya kerinduan untuk bersaksi. Sekarang ini katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, tolonglah saya. Jadikan saya saksi yang efektif. Izinkan saya ada keberanian untuk membuka mulut saya menceritakan kasih Allah di dalam Kristus. Tolong saya, oh Roh Kudus. Kemungkinan ada Bapak Ibu yang merasa ragu apakah saya diselamatkan atau tidak. Kalau Tuhan datang, kalau saya mati, apa saya selamat atau tidak? Saya ingin memberitahukan, bukan oleh kekuatan kita, tapi oleh kekuatan Roh Kudus, keselamatanmu dijamin. Ada meterai yang mengesahkan keselamatanmu, bukan oleh hebatmu, tetapi oleh imanmu dan oleh karya Roh Kudus yang menjamin keselamatan orang-orang percaya. Mungkin juga
saudara-saudara sedang bergumul dengan kehidupan yang indah, kehidupan yang baik, kehidupan yang suci, kehidupan yang tulus, kehidupan yang benar. Mungkin saudara masih berasa, kenapa ya saya masih banyak kekurangan-kekurangan itu. Maka saya ingin memberitahukan, ada karya Roh Kudus yang ingin memperbaharui kita. Nah sekarang, mari kita buka hati kepada Roh Kudus. Nyanyikan nyanyian, ku buka hati untuk Roh Kudus. Dalam hatimu katakan, Tuhan, aku buka hati untuk Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus mengubahkan kehidupan, karena untuk itulah Dia datang. Izinkan Roh Kudus memperbaharui hidup kita, karena untuk itu Dia datang. Selamat hari Pentakosta. Tuhan memberkati, biar karya Roh Kudus semakin nyata dalam hidup kita. Mari kita doa syukur dan kita buka hati kepada Tuhan. Kepada Allah Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau berfirman bahwa aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal Bapa telah nyata bagi kami melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah datang dari surga, memberikan tubuh terpecah, darah tertumpah, untuk membukakan jalan masuk bagi kami ke dalam kemuliaan. Berkatilah kami dengan kuasa penebusan Kristus. Terima kasih Bapa, karena Tuhan sudah berfirman, ketika kami membuka hati kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus datang sebagai meterai yang menjamin keselamatan kekal yang Tuhan sudah beri bagi kami. Oleh karena itu, apabila ada keraguan dalam hati kami tolak berbagai keraguan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kasih Allah yang sempurna menjadikan kami berkat di seluruh jalan hidup kami. Tuhan, apabila Engkau dapati dalam hidup kami anak-anak-Mu